Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihatul Ainia dari kelas mata kuliah MPI 2 akan mempresentasikan materi mengenai mawaris. Pengertian mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-mirot yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau biasa dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid dalam bahasa Arab yaitu bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah, mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih. Sebab-sebab adanya hak waris. Yang pertama, kerabat hakiki atau yang ada ikatan nasab seperti kedua orang tua, anak, saudara, dan paman. Sebab yang kedua yaitu pernikahan. Sebab yang ketiga yaitu al-wala, yaitu kekerabatan secara hukum. Rukun waris. Yang pertama, pewaris yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Rukun waris yang kedua yaitu ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab atau ikatan pernikahan. Rukun waris yang ketiga yaitu harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, ataupun yang lainnya. Syarat waris. Yang pertama yaitu meninggalnya pewaris. Yang kedua, masih hidupnya para ahli waris. Dan yang ketiga, diketahuinya posisi para ahli waris. Bentuk-bentuk waris. Ahli waris dapat dibagi menjadi dua golongan jika dilihat dari segi ketentuan perolehan bagian dari warisan, yaitu asbabul furud. Yang pertama, asbabul furud, yaitu ahli waris yang perolehan bagian harta warisannya sudah ditentukan syarak atau Al-Quran dan hadis. Adapun perolehan bagian-bagian tersebut adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 dari harta warisan. Bagian yang telah ditentukan atau ditetapkan syariat Islam seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 disebut furud. Asbabul furud yang berhak mendapat 1/2 yaitu suami, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun perempuan, baik keturunan tersebut dari suami tersebut atau bukan. Yang kedua yaitu anak perempuan, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan apabila anak perempuan itu merupakan anak tunggal. Yang ketiga yaitu cucu perempuan, dengan syarat apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Apabila hanya seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal, apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan sekandung atau seayah seibu, dengan syarat ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. Ia hanya seorang diri, tidak mempunyai saudara perempuan. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula mempunyai keturunan baik keturunan laki-laki maupun perempuan. Yang kelima yaitu saudara perempuan seayah, dengan syarat apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, apabila dia hanya seorang diri dan pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula mempunyai keturunan baik keturunan laki-laki maupun perempuan. Berikutnya yaitu ashabul wurud yang berhak mendapat 1/3. Yang pertama yaitu ibu, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai 2 orang saudara atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dengan syarat bila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, jumlah saudara yang seibu itu 2 orang atau lebih. Ashabul furud yang berhak menerima 1/4. Yang pertama yaitu suami, dengan syarat bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain atau sebelumnya. Yang kedua yaitu istri, dengan satu syarat yaitu apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun rahim.
Ashabul furud yang berhak mendapat 1/6. Yang pertama yaitu ayah. Seorang ayah akan mendapat 1/6 harta warisan jika pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kedua, kakek atau ayahnya ayah berhak menerima 1/6 apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Dengan demikian, seorang kakek menduduki kedudukan seorang ayah, mahjub atau terhijab ketika ada ayah. Yang ketiga yaitu ibu, dengan syarat pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Bila pewaris mempunyai 2 orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Yang keempat, cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Yang kelima, saudara perempuan seayah. Apabila seorang pewaris memiliki seorang saudara kandung perempuan, maka saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih mendapat harta warisan 1/6. Nenek asli, apabila seorang pewaris tidak lagi mempunyai ibu. Dan yang ketujuh yaitu saudara laki-laki. Ashabul furud yang berhak mendapat 1/8, yaitu seorang istri, baik seorang maupun lebih, akan mendapat 1/8 dari harta peninggalan suaminya bila suami memiliki anak. Selanjutnya yaitu ashabul furud yang berhak mendapat 2/3, yaitu yang pertama, 2 anak perempuan kandung atau lebih, dengan syarat tidak mempunyai saudara laki-laki dari pewaris. Yang kedua yaitu 2 cucu perempuan kandung, anak laki-laki atau lebih, dengan syarat pewaris tidak punya anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Pewaris tidak mempunyai 2 orang anak kandung perempuan. 2 cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki. 2 orang saudara kandung perempuan atau lebih, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga tidak punya ayah ataupun kakek. 2 saudara kandung perempuan atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai asoba. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Yang keempat yaitu 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat bila pewaris tidak punya anak, ayah atau kakek. Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu asoba. Asoba adalah orang-orang yang mendapatkan sisa harta dari peninggalan si mayit setelah ashabul furud bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka, dan pembagiannya tidak ditetapkan dalam salah satu dari 6 macam pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Singkatnya, yang dimaksud dengan asoba adalah keluarga laki-laki yang dekat dari pihak ayah. Apabila tidak ada sisa harta dalam setelah ashabul furud menerima bagiannya, maka asoba tidak mendapatkan apa-apa. Ahli waris asoba ini harus menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Dan keistimewaan asoba ini, ia dapat menghabiskan seluruh sisa harta si mayit apabila ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi bagian yang akan diperoleh ahli waris asoba sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapat seluruh harta bagian warisan si mayit dengan syarat si mayit hanya meninggalkan ahli waris dia sendiri. Yang kedua yaitu berbagi sama di antara asoba apabila si mayit meninggalkan beberapa asoba yang sederajat. Yang ketiga yaitu mendapatkan seluruh sisa lebih dari ahli waris apabila si mayit meninggalkan ahli waris yang menurut ketentuan hukum mendapat bagian tertentu. Yang keempat, mendapat 2 bagian yang laki-laki dan yang perempuan mendapat 1 bagian apabila di dalamnya ada perempuan yang sederajat. Yang kelima, apabila harta warisan sudah terbagi habis oleh ahli waris yang telah tertentu bagian, maka asoba tidak mendapat bagian sama sekali. Ahli waris yang masuk golongan asoba ada 14 golongan, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki terus ke bawah, yang ketiga yaitu ayah, keempat datu laki-laki terus ke atas, yang kelima saudara laki-laki kandung, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang kesembilan paman kandung, ke-10 paman seayah, 11 anak laki-laki dari paman laki-laki kandung,
Yang ke-12, anak laki-laki dari paman laki-laki seayah. Yang ke-12, laki-laki yang memerdekakan. Yang ke-14, perempuan yang memerdekakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.